Salam jumpa dalam permenungan firman Tuhan hari ini, tanggal 28 Februari 2024. Yang saya pilih adalah bacaan Injil dikutip dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Permenungan kita, kalau boleh saya beri judul, itu judulnya adalah Aku ini hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani sesama. Dikisahkan dalam Injil setelah Yesus mengajar lewat perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Lalu diceritakan Yesus hendak ke Yerusalem. Dalam perjalanan, dia memanggil ke-12 murid secara tersendiri dan menyampaikan bahwa Sang Anak Manusia, Yesus sendiri, akan ditangkap, akan disiksa, dan akhirnya disalib dan dibunuh, namun kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Rupa-rupanya hal ini memang kurang dipahami oleh para murid, karena kemudian diceritakan dalam Injil bagaimana ibu dari dua bersaudara anak-anak Zebedeus mendekati Yesus, memohon kepada Yesus agar kedua anaknya nanti diberi kedudukan di sisi kanan dan kiri Yesus. Yesus menyampaikan bahwa rupa-rupanya ibu dan kedua saudara itu kurang memahami apa yang ia maksudkan dan tidak memahami apa yang mereka minta. Yesus menegaskan bahwa dia harus minum dari cawan penderitaan. Namun itu tidak langsung disampaikan oleh Yesus. Hanya sebagai anak manusia, dia harus minum cawan. Sanggupkah kalian minum itu? Mereka menyatakan sanggup. Dan Yesus menanggapi, ya, kalian mau tidak mau harus ikut minum cawan itu. Namun kedudukan di kanan kirinya itu bukan hak dia yang bisa memberikan, melainkan itu ada pada kuasa Bapa Surgawi. Nah, di sini kelihatan orientasi, kecenderungan kemanusiaan adalah mencari tanda petik keuntungan lewat kedudukan atau apapun, ya mungkin nanti juga lewat upah-upahnya. Maka menyaksikan atau melihat percakapan dan salah paham ini, murid-murid lain lalu marah. Dan Yesus memanggil mereka, menegaskan sungguh kepada para muridnya bahwa dia, Sang Anak Manusia, itu bukan mau menjadi tuan, melainkan hamba. Hamba yang melayani, bukan dilayani. Bahkan akhirnya harus menyerahkan nyawanya demi banyak orang. Itulah yang dikehendaki Bapa. Maka pesan pokok bagi kita adalah kita dipanggil Tuhan, khususnya dalam permenungan masa Prapaskah ini, untuk berjiwa hamba yang tidak lain adalah semangat pelayanan. Sebagai pelayanan yang melayani, maka pusatnya adalah bukan kepentingan diri kita, melainkan sungguh perlunya ya mereka yang kita layani, yang sesuai dengan bimbingan Tuhan. Kita bisa menempatkan diri sebagai pengikut Kristus, sekaligus untuk membangun sikap tobat, mengobarkan sikap pelayanan kepada mereka yang memang membutuhkan untuk ditolong, dibantu, dilayani. Pastilah dengan cukup mudah kita melihat dan bisa memastikan
kiri kanan kita, di sekitar kita. Siapa tuh yang menjadi tanggung jawabku untuk kulayani, mulai dari keluarga. Hayatilah sungguh panggilan hidup yang pokok sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, sebagai imam, sebagai pelayan-pelayan lain. Juga dalam konteks kita yang ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang diantaranya cukup banyak orang-orang yang miskin yang membutuhkan pertolongan. Kita tempatkan diri kita sungguh datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawa, menyerahkan hidup. Pelayanan yang dicontohkan oleh Yesus adalah pelayanan yang siap dalam arti ukuran dunia ya, rugi, siap menyerahkan nyawa demi kepentingan, kebahagiaan orang lain yang kita layani itu. Kita coba hayati betul ya semangat ini. Kita pasti akan mengalami kebahagiaan yang mendalam karena kita boleh menyerahkan diri, menyerahkan kesukaan-kesukaan kita, dan diganti dengan sungguh mewujudkan apa yang dibutuhkan, yang disukai, yang menjadi keperluan, kepentingan sesama kita, teristimewa mereka yang miskin, yang tersingkir, yang acap kali diabaikan. Semoga semangat pelayanan ini semakin bertumbuh subur dalam hidup kita. Marilah kita tegaskan diri kita sebagai hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani sesama. Tuhan kiranya senantiasa menyertai kita, mengobarkan semangat kita, dan meneguhkan hidup kita sebagai pengikut-pengikut setianya, dan melimpahi kita dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.